Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan tentang kekuatan sosial kultural dalam bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Noval Adani Akila Putra dengan NIM 230304020. Saya Zulfana Sabila dengan NIM 23030402. Pengertian budaya kebudayaan. Istilah budaya berasal dari Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, berarti budi atau akal. Dengan demikian, hakikat budaya diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Istilah kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga memiliki keterkaitan makna budaya merupakan hasil dari budaya, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia seperti kebudayaan, kesenian, dan adat istiadat. Definisi kekuatan sosiokultural. Kekuatan sosiokultural merupakan kekuatan yang berasal dari lingkungan eksternal yang cenderung tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Kekuatan ini dapat digambarkan sebagai budaya yang berkembang dan mempengaruhi pola pikir dan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat. Meskipun terdapat hampir sama sebagian definisi mengenai kebudayaan dengan jumlah ahli antropologi, namun sebagian besar sepakat dengan definisi kebudayaan sebagai berikut. Kebudayaan adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan barang-barang yang memperkakas buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Sebagai polemik kebudayaan, kerap kali menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi para pelaku bisnis. Polemik kebudayaan dapat dipahami sebagai peluang, dan konsep tersebut dapat berupa kemungkinan untuk mengenal, mempelajari, dan mendalami kebudayaan masyarakat setempat sebagai faktor yang memengaruhi usaha bisnis internasional. Namun di sisi lain, polemik kebudayaan dapat menjadi hambatan bagi perusahaan global untuk mengadakan ekspansi bisnis di wilayah yang memiliki potensi untuk menghasilkan laba berlimpah. Polemik ini tentunya berlandaskan pada budaya sebagai sebuah entitas yang terus dilestarikan, dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, dan akhirnya dilaksanakan karena membawa dampak yang dipandang layak dan dapat diterima oleh anggota masyarakat. Beberapa polemik yang sering muncul sebagai hambatan bagi aktivitas bisnis internasional di negara asing. 1. Hambatan kebudayaan yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. 2. Hambatan kebudayaan yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. 3. Hambatan kebudayaan berkaitan dengan faktor psikologi atau perjuangan. 4. Masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luas. 5. Sikap tradisionalisme dan berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 6. Sikap etnosentrisme. Pengaruh budaya dalam bisnis internasional. Jika sebuah perusahaan ingin menjalankan bisnis internasional, perusahaan tersebut harus berusaha beradaptasi dengan budaya domestik masyarakat setempat. Proses penyelesaian tersebut membutuhkan proses yang harus didahului oleh pemahaman yang mendalam tentang budaya sebuah negara. Hasil adaptasi tentunya sangat berguna bagi perusahaan. Selain untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam satuan tenaga kerja, proses adaptasi pula dapat menghasilkan strategi bisnis yang sesuai dengan masyarakat tertuju yang dilingkupi oleh kompleksitas budayanya, seperti mengadakan spesifikasi yang bermaksud untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan pendapatan masyarakat setempat. Seorang ahli antropologi terkenal menyatakan bahwa untuk mempelajari karakteristik budaya sehingga dapat beradaptasi dengannya dapat dicapai hanya dengan dua cara, yaitu menghabiskan seumur hidup di sebuah negara
atau menjalankan suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik utama dari sebuah budaya, termasuk bahasa. Dalam konteks bisnis mengabaikan atau menangani secara tidak benar perbedaan budaya dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti hilangnya penjualan, ditinggalkan oleh karyawan-karyawan yang kompeten, dan rendahnya semangat yang berdampak pada penurunan produktivitas. Namun jika budaya dikombinasikan dengan berhasil, maka ia dapat menghasilkan praktik-praktik bisnis yang inovatif dan menghasilkan keunggulan tertentu. 6. Nasihat peraca untuk melakukan bisnis lintas budaya. Lakukanlah persiapan perlahan-lahan, bangkitkan kepercayaan, memahami pentingnya bahasa, menghormati budaya, dan memahami unsur-unsur budaya. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis. Budaya memiliki pengaruh dan peran dalam seluruh bisnis sebuah perusahaan karena fungsi-fungsi perusahaan global ditentukan oleh negara tujuan. 1. Pemasaran, 2. Manajemen SDM, 3. Produksi dan keuangan. Pemasaran. Dalam pemasaran, misalnya beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang disama semua pasar untuk diperlukan penyesuaian pada tataran aplikasi marketing mix. Dalam hal ini, strategi pemasaran pula harus disesuaikan dengan keanekaragaman pelanggan dan selalu waspada dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung dengan isu-isu sensitif dalam masyarakat tertentu. Manajemen SDM. Budaya nasional juga merupakan kunci yang menentukan untuk mengevaluasi para manajer. Di Amerika Serikat, umumnya keberhasilan merupakan kriteria bagi pemilihan dan promosi para eksekutif. Tetapi di Inggris, seorang manajer umum Amerika mengeluh karena orang-orang yang dipromosikan dengan pertimbangan sekolah yang telah diselesaikannya dan latar belakang keluarganya, tapi bukan karena keberhasilannya. Produksi keuangan. Jika para manajer Amerika yang terbiasa dengan gaya kepemimpinan mereka yang bermotivasi dipindahkan ke mereka lagi, mereka menjadi lebih otoriter. Jika tidak, karyawan-karyawannya akan menganggap lemah dan tidak mampu, lalu mereka menghadapi kesulitan yang serius agar perintah-perintahnya dilaksanakan. Para manajer produksi menemukan bahwa sikap terhadap perubahan dapat berpengaruh serius terhadap penerimaan metode produksi baru. Bahkan, para bendaharawan mengetahui ampuhnya kekuatan sosial kultural ketika mengadakan pendekatan kepada bank-bank lokal dengan dibekali neraca lacur yang bagus. Akhirnya mengetahui bahwa bank-bank itu lebih mementingkan siapa mereka daripada berapa kuat perusahaan mereka. Salah satu alasan timbulnya permasalahan keuangan Disney di Paris adalah sikap arogan dan tidak sensitif dari para eksekutif Disney terhadap budaya bisnis Eropa. Komponen sosio-kultural. 1. Pendidikan, 2. Agama, 3. Kebudayaan material, 4. Sikap dan kepercayaan, 5. Estetika, dan 6. Bahasa. Estetika berkaitan dengan rasa keindahan budaya dan selera yang baik dan dilengkapi dengan seni, drama, musik, serta cerita rakyat dan tali-tali lainnya. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang dapat kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Sikap kepercayaan. Setiap budaya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan memengaruhi hampir seluruh perilaku manusia yang membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Sistem keyakinan ini akan memengaruhi dalam kebiasaan bagaimana memandang hidup, kehidupan, cara mereka berkonsumsi,
sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. Ya. Agama suatu komponen kebudayaan penting, bertanggung jawab atas banyak dari sikap kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Suatu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam beberapa agama besar akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengapa sikap orang-orang begitu jauh berbeda dari satu negara ke negara. Kebudayaan material merujuk kepada semua objek buatan manusia yang berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda, teknologi, dan siapa membuat apa dan mengapa. Ilmu ekonomi teknologi adalah bauran pengetahuan yang dapat digunakan, yang diterapkan masyarakat, dan diarahkan kepada penyabaian tujuan ekonomi dan budaya. Dualisme teknologi yaitu adanya teknologi maju, teknologi primitif dalam sistem produksi yang digunakan secara berdampingan, teknologi tepat guna, teknologi maju menengah atau primitif yang paling cocok dengan masyarakat yang menggunakannya. Pendidikan. Meskipun pendidikan dalam artian yang paling luas dapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar yang memperlengkapi seorang individu untuk mengambil tempatnya di dalam masyarakat dewasa. Hampir setiap orang menyamakan pendidikan dengan sekolah formal. Brain drain, perpindahan berpendidikan tinggi ke negara lain, tenaga profesional. Reserve brain drain, kembalinya tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara asalnya. Barangkali perbedaan budaya yang paling kentara dipahami oleh pendatang baru dalam bisnis internasional adalah dan cara berkomunikasi. Satu, bahasa menggambarkan budaya. Dua, bahasa asing sebagai komunikasi lintas budaya. Contoh kasus, perusahaan Danish memiliki beberapa cabang di negara bagian Amerika Serikat. Pada awal tahun 1990, perusahaan Danish yang bergerak dalam bisnis makanan cepat saji menjadi target berbagai tuduhan rasisme oleh para pelanggan. Di California, para pelanggan berkulit hitam meyakini bahwa mereka tidak menerima perlakuan yang sama di Danish seperti pelanggan kulit putih. Beberapa keluhan adalah para pelanggan kulit hitam dipaksa menunggu makanannya lebih lama daripada pelanggan kulit putih atau tidak dilayani sama sekali. Pelanggan kulit hitam yang lain menyatakan bahwa mereka dipaksa membayar terlebih dahulu untuk makanan yang mereka pesan, sedangkan pelanggan kulit putih di restoran tidak harus untuk menaati peraturan yang diberlakukan kepada mereka. Sebagai atas tuduhan ini, induk perusahaan Danish Flaggastar secara resmi meminta maaf kepada para pelanggan, dan CEO Flaggastar, Jerry Richardson, menyatakan bahwa pembayaran makanan di muka adalah strategi bisnis Danish berdasarkan pengalaman dan situasi California yang marak dengan aksi penipuan dan penyurian. Namun pada tanggal 24 Mei 1993, tuduhan melakukan tindakan rasisme dialamatkan lagi kepada Danish yang berada di Annapolis, Maryland. Beberapa orang mengaku bahwa karyawan sengaja memperlambat pelayanan kepada mereka yang lebih mementingkan pelayanan bagi orang kulit putih. Contoh kasus tuntunan ini pun akhirnya dipublikasikan secara besar-besaran dan menjadi katalisator bagi perubahan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat dan budaya yang khas. Dalam pernyataannya, Richardson menyatakan kesedihan mendalam terhadap beberapa karyawan yang menerapkan rasisme dalam melayani pelanggan. Oleh karena itu,
dia mengambil kebijakan yang radikal, yakni 12% manajer Blackstar adalah manajer berkulit hitam di tahun 2000. Menyetujui untuk mengarahkan lebih banyak dana pemasaran kepada iklan minoritas dan mulai membeli lebih banyak barang dan jasa dari bisnis kaum minoritas. Menunjuk paling sedikit satu manajer berkulit hitam untuk cabang usaha luar negeri, mengarahkan dana lebih dari $1 miliar bagi pekerja dan perusahaan minoritas. Penghargaan perusahaan Danish pada keragaman budaya dalam masyarakat yang paling mencolok adalah mengadakan persetujuan dengan Departemen Kehakiman untuk program pelatihan multibudaya kepada para karyawan. Danish juga menyediakan sarana bagi para karyawan atau pelanggan untuk dapat menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung kepada pimpinan cabang perusahaan Danish. Tuduhan dan banyak kritikan dari para pelanggan menegaskan bahwa keanekaragaman budaya dalam masyarakat tidak dapat diabaikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis internasional. Kasus yang diperoleh mempengaruhi kasus yang dialami oleh perusahaan Danish menggambarkan bahwa aspek budaya dapat mempengaruhi strategi pemasaran, sebuah pemasaran yang mana kebijakan diambil justru berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperbanyak karyawan berkulit hitam demi terciptanya keadilan dalam pelayanan pelanggan. Sikap pelaku bisnis dalam menghadapi keragaman budaya. Ketika sebuah perusahaan yang bersifat internasional menghadapi tantangan akan budaya yang masih baru dan asing, sikap kebijakan manajer puncak akan ikut memengaruhi respon perusahaan terhadap keadaan kebudayaan masyarakat setempat yang khas. Kasus perusahaan Danish menggambarkan adanya sebuah proses perubahan pemahaman atas dasar kebijakan yang ditujukan untuk menghindarkan perusahaan dari masalah tujuan rasisme. Dalam hal ini, kepekaan manajer sebagai perwakilan perusahaan sangat diperlukan dalam proses adaptasi sehingga perusahaan dapat menyatu dengan budaya masyarakat setempat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sikap pelaku bisnis dalam menghadapi keragaman budaya. 1. Sikap etnosentris. 2. Sikap polisentris. 3. Sikap geosentris. Sikap etnosentris, sikap etnosentris yang menganggap budaya negara asing berserta masyarakat setempat lebih rendah dari budaya negara asal perusahaan. Manajer cenderung melihat budaya negara lain dalam pemahaman yang sempit dan dangkal, bahwa budaya menjadi patokan dan standar bagi budaya negara lain. Dengan kata lain, perusahaan hanya mempelajari sedikit atau bahkan tidak dianjurkan untuk memahami budaya setempat dan berusaha mempertahankan budaya negara di tempat perusahaan berasal. Sikap polisentris yang menganggap bahwa manajer lokal dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan langsung dengan budaya setempat, karena manajer puncak percaya bahwa manajer lokal dapat membawa perusahaan pada proses adaptasi sesuai dengan budaya masyarakat setempat tanpa perlu memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih besar. Sikap ini berdasarkan pada asumsi bahwa manajer lokal memiliki rancangan yang efektif bagi kemajuan perusahaan tanpa perlu melibatkan diri terlalu jauh dengan budaya setempat. Penghargaan akan budaya negara asing hanya bermaksud untuk memperoleh berbagai keuntungan. Sikap geosentris yang menganggap budaya hanyalah sebuah perbedaan yang menentukan identitas sebuah masyarakat. Kebudayaan memang memberikan warna yang berbeda dalam masyarakat negara tertentu,
Tetapi pada dasarnya nilai-nilai moral etika secara umum sebagai manusia bersifat sama, maka sikap manajer geosentris lebih menekankan pada penerimaan budaya setempat seperti apa adanya dan berusaha untuk memahami secara menyeluruh kebudayaan masyarakat setempat bukan hanya untuk mencari laba atau profit, melainkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kumpulan manusia yang terarah pada kebahagiaan dan budaya sarana dan mungkin untuk menciptakan bonum komun. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.